Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan saya cintai, mudah-mudahan di bulan puasa ini kalian masih tetap menjalankan ibadah puasa sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan rukun Islam yang nomor 4. Anak-anakku yang Bapak banggakan, materi kali ini yang Bapak akan sampaikan adalah tentang rahmatan lil alamin, agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalimat atau ayat yang di atas tadi menunjukkan kalau hakikat misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menebarkan rahmat bagi sekalian alam, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah rahmatan lil alamin. Kandungan atau isi dari rahmatan lil alamin adalah spirit, ide, pengertian dasar atau makna dalam istilah Islam rahmatan lil alamin. Paling tidak dalam 8 spirit itu ada ide, pengertian dasar yang terkandung di dalam Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, Islam itu agama non diskriminasi. Islam memberi tuntunan agar manusia memiliki kesadaran bahwa semua umat manusia pada hakikatnya setara di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, Islam itu agama yang aksesibel. Islam itu agama yang mudah dijangkau oleh siapa saja. Mudah dijangkau teksnya, mudah dijangkau pahamnya, mudah dijangkau manfaatnya, mudah dijangkau amal kebaikannya. Inilah yang menyebabkan banyak orang barat kemudian memeluk agama Islam. Mereka tidak mengalami kesulitan ketika dan mencari dan mempelajari agama Islam. Ketiga, Islam itu transparan. Islam itu memberi tuntunan agar transparan dalam melakukan kerja-kerja Islamnya. Transparan dalam arti jujur, sidik, bahkan menjadi salah satu sifat utama Nabi. Langkah yang transparan dalam arti jujur ini jelas menunjukkan pada jalan ke arah surga. Yang keempat, Islam itu penuh tanggung jawab. Islam memberi tuntunan agar selalu penuh tanggung jawab dalam memberikan dan menawarkan aneka macam solusi atas berbagai macam persoalan yang muncul dalam kehidupan ini. Dan apa yang dia kerjakan dan apa yang dia putuskan itu menjadi tanggung jawabnya. Ini sesuai dengan amanah Allah
dalam surat Al-Mudassir, kullu nafsin bima kasabat rahina. Sesungguhnya tiap-tiap manusia itu bergantung dengan apa yang dia usahakan. Hadirin pemirsa dan anak-anakku yang saya banggakan, selain mengandung spirit ide dan atau pengertian dasar di atas, maka Islam rahmatan lil alamin juga mengandung makna kelima. Islam itu agama yang senantiasa berorientasi pada memberi, menumbuhkan, dan menghasilkan atau produk pada nilai dan amal. Islam memberi tuntunan agar iman itu dimaknakan secara penuh dalam bentuk aksi-aksi positif, amal soleh. Sedangkan ide atau prinsip atau pengertian dasar yang keenam, Islam itu adalah agama berorientasi pada maslahat dan manfaat. Ajaran Islam selalu berorientasi pada maslahat dan manfaat. Iman berarti memberi rasa aman dan menjaga keamanan harta, jiwa, martabat orang lain. Islam berarti jalan keselamatan untuk menyelamatkan diri sendiri atau orang lain dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ihsan berarti melakukan tahsin, upaya perbaikan kualitas hidup manusia, baik sebagai makhluk individual, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk alam, sebagai bagian dari alam semesta. Yang ketujuh, Islam itu agama non-transaksional. Dalam relasi kebaikan sesama manusia, dalam Al-Quran Al-Mudassir ayat 5 disebutkan, wala tamtunna tastakbura. Janganlah engkau memberi karena mengharap hendak memperoleh yang lebih banyak. Islam mengajarkan agar tidak mengharapkan kembalian yang lebih banyak dari manusia ketika dia memberi kebaikan itu. Islam mengajarkan kalau transaksi itu hanya dibolehkan dengan Tuhan, yaitu berupa transaksi amal pahala. Akan tetapi pula diingat semangat transaksional dalam amal manusia merupakan pahala motif paling rendah, sebab di atas itu ada semangat ikhlas berdasarkan cinta pada sesama, cinta pada sesama, dan cinta kepada Allah. Yang kedelapan, Islam itu menganjurkan adanya akumulasi kebijakan. Islam memberi tuntunan agar selalu berbuat kebajikan, agar umatnya mendapat pahala permanen dan kontinu, sebagaimana yang difirmankan dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tiada putus. Anak-anakku yang Bapak banggakan, barangkali itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya dan diamalkan dengan amal perbuatan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.